Perkenalkan, nama saya Gede Putra Ardana. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Hindu Eksekutif Jatiwaringin. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan bimbingan konseling individual dengan tema realitas kehidupan mahasiswa. Saya di sini sebagai konselor, ditemani oleh teman saya Niwayan Murniati sebagai konseli. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam video. Om Swastiastu, Wayan. Om Swastiastu, Kak Putra. Bagaimana kabar Wayan hari ini? Kabar saya baik. Dan bagaimana dengan kabar kakak hari ini? Asun Kare, saya sehat juga. Nah, sebelum kita mulai bimbingan konseling pada siang hari ini, ada baiknya Wayan perlu mengetahui yang pertama, Wayan di sini bebas untuk mengutarakan pendapat ataupun mencurahkan isi hatinya terkait kondisi-kondisi yang sedang Wayan alami. Yang kedua, pembicaraan kita pada hari ini bersifat rahasia. Hanya Wayan dan saya yang mengetahui pembicaraan kita ini. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pada hari ini adalah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan Wayan yang sedang alami. Dengan kata lain, saya di sini sebagai konselor membantu Wayan untuk menemukan jalan keluar dari masalah dan menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang Wayan alami. Baik, Kak. Saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, kalau begitu untuk mengawali sesi bimbingan konseling pada hari ini, bisa Wayan ceritakan aktivitas belakangan yang sedang Wayan lakukan? Baik, Kak. Sejauh ini, saya sedang sibuk kuliah daring dan sibuk mengikuti organisasi di kampus juga. Kalau boleh tahu, bagaimana dengan kuliah daringnya, Wayan? Awalnya menyenangkan, tetapi akhir-akhir ini karena menjelang UAS, jadi tugas saya sedang banyak-banyaknya. Oh iya, emang sih kalau UAS itu identik dengan tugas dan deadline yang dekat gitu ya, benar Wayan? Ya, betul sekali. Memang tugas akhir itu sangat menghantui otak saya. Karena itu, alasan saya mengikuti konseling dengan kakak. Baik, jadi Wayan di sini ingin membahas mendalam mengenai tugas akhir yang belakangan ini mengganggu Wayan. Apakah begitu? Ya, betul, Kak. Sekarang coba Wayan ceritakan sedikit apa yang membuat Wayan terganggu dengan tugas akhir tersebut. Jadi gini, Kak, saya itu sangat stres karena minggu-minggu ini menjelang UAS dan tugas akhir saya banyak. Dan juga waktu saya terbagi dalam mengikuti organisasi di kampus. Dari permasalahan Wayan tadi, dapat saya simpulkan yang pertama, Wayan merasa stres karena tugas yang begitu banyak. Begitu juga dengan deadline-nya yang sudah dekat-dekat semua. Yang kedua, Wayan kesulitan dalam membagi waktu ketika mengikuti organisasi. Sekarang dari kedua permasalahan ini, Wayan mau menyelesaikan yang mana terlebih dahulu? Yang menurut Wayan penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Masalah yang ingin saya selesaikan mungkin tentang tugas yang mepet deadline dan juga numpuk. Dengan kata lain, masalah yang Wayan ingin selesaikan adalah masalah mengenai tugas akhir tersebut. Sekarang, coba Wayan ceritakan bagaimana stres yang sedang Wayan alami saat ini. Jadi, stres yang saya rasakan adalah pemikiran saya tidak terlepas dari tugas kuliah. Jadi,
dari stres yang Wayan katakan tadi tidak terlepas dari tugas kuliah, begitu juga dengan deadline-nya, begitu. Iya, karena sepertinya tugas sudah menghantui otak saya dan rasanya kepala saya mau pecah. Boom. Jadi Wayan mengatakan stres karena begitu banyak tugas yang begitu banyak menumpuk, deadline-nya juga dekat-dekat ya. Iya, bener Kak. Jadi tugas yang mepet deadline membuat saya sangat tertekan dan juga ingin menyerah rasanya. Baiklah, bisa kakak pahami di sini apa yang Wayan rasakan sekarang ini. Wayan sekarang merasa tertekan, begitu juga pusing karena keadaan tugas akhir yang begitu banyak ya. Saya sangat tertekan dan sebenarnya ada suatu hal yang mengganjal, yaitu tugas saya yang mepet deadline sehingga membuat saya bingung ingin mengerjakan tugas yang mana, dan itu membuat saya menunda-nunda pekerjaan. Nampaknya yang Wayan sampaikan tadi, tugas tertunda akibat Wayan merasa bingung dengan tugas mana yang akan Wayan lakukan terlebih dahulu, begitu. Ya, kurang lebih seperti itu Kak. Tapi karena deadline yang mepet, itu membuat saya panik. Saya memahami perasaan Wayan jika orang lain ada di posisi Wayan. Dikejar tugas, deadline yang menumpuk, tentu orang juga akan merasa panik. Demikian juga sama seperti yang Wayan rasakan hari ini. Wayan, kita bareng-bareng, mari kita selesaikan masalah Wayan untuk mencari jalan dan solusi yang terbaik. Baik Kak. Selama ini, apa yang telah Wayan lakukan untuk mengatasi tuntutan dari tugas-tugas tersebut? Untuk saat ini, saya mencoba untuk disiplin waktu Kak. Tapi saya sering lupa untuk mengerjakan tugas karena di waktu bersamaan saya harus mengurus kegiatan organisasi di kampus. Baiklah, sampai di sini kita bisa pahami bersama ternyata Wayan sudah memiliki keinginan untuk keluar dari situasi ini. Salah satunya Wayan mencoba untuk mendisiplinkan waktu Wayan, karena Wayan seringkali lupa dengan waktu Wayan untuk mengerjakan tugas karena kesibukannya dalam mengikuti organisasi. Jika demikian, dari kedua hal tersebut, yaitu memprioritaskan yang mana menyelesaikan tugas terlebih dahulu atau mengikuti organisasi, menurut Wayan, Wayan memprioritaskan yang mana dari kedua itu? Untuk saat ini Kak, sudah jelas tugas UAS yang saya prioritaskan karena ini akan mempengaruhi ke nilai saya. Kalau nilai saya jelek, dampaknya pasti akan membuat saya kesulitan untuk mencari pekerjaan nantinya. Baiklah, dari apa yang Wayan sampaikan tadi, Wayan ingin sudah mengetahui apa yang akan diprioritaskan, yaitu Wayan ingin menyelesaikan tugas-tugas UAS untuk kedepannya, begitu? Ya, betul Kak. Kalau begitu, untuk memastikan Wayan mengerjakan tugas-tugas tersebut, menurut Wayan, upaya apa yang bisa Wayan lakukan agar tidak lupa ke depannya untuk mengerjakan tugas tersebut? Sepertinya saya perlu untuk mencatat tugas-tugas saya, Kak. Dan mungkin saya perlu menetapkan batas waktu kapan saya untuk mengerjakan tugas agar tidak mengganggu tugas-tugas saya berikutnya. Tepat sekali Wayan, karena saya rasa tidak salahnya untuk mencoba untuk mencatat tugas-tugas yang akan Wayan kerjakan. Karena dengan cara tersebut tentu membuat Wayan akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugas, sehingga setiap ada tugas yang diberikan kepada Wayan itu tidak akan terlewat kembali karena Wayan telah mencatatnya. Iya juga ya Kak. Baik, terima kasih ya Kak. Kedepannya saya akan memperbaiki diri dan mencatat tugas-tugas saya lalu mengerjakannya di awal deadline. Sangat hebat Wayan karena telah
berkemauan untuk memperbaiki diri agar lebih baik ke depannya. Baik Kak, saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Oh iya Kak, saya agak bingung nih Kak, karena banyaknya tugas membuat saya tidak tahu mau mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu. Dan akhirnya saya malah scroll TikTok, buka IG yang hanya 5 menit, jadi keterusan yang alasannya hanya istirahat saja. Dan setelah itu saya capek dan lanjut beristirahat. Kayaknya kebanyakan kasus anak muda melewatkan tugasnya ya karena ini ya, karena niatnya cuma 5 menit scroll media sosial, malah jadi keterusan ujung-ujungnya karena kecapean, ketiduran gitu ya. Berarti di sini Wayan agak susah ya karena mau dalam hal memanajemen waktunya ya. Ya betul Kak, manajemen waktu saya masih kurang dan bahkan hanya untuk membagi waktu saja saya belum bisa. Waduh, kedengarannya Wayan sangat kecewa atas apa yang terjadi selama ini. Kalau boleh tahu, pembagian waktu yang Wayan terapkan selama ini itu seperti apa ya? Kalau untuk pembagian waktu selama ini saya belum memiliki jadwal terstruktur. Mungkin karena mungkin saya belum bisa membagi waktu dengan baik sehingga planningnya jadi random gitu. Tampaknya Wayan belum memiliki jadwal yang terstruktur dengan rapi, dan karena hal itulah Wayan belum bisa untuk memanajemen waktu. Begitu ya? Ya benar Kak. Lalu, mengapa Wayan tidak mencoba untuk mencatat jadwal atau tugas yang diberikan kepada Wayan di buku catatan misalnya? Benar juga ya Kak. Saya bisa memulai dengan membuat jadwal terstruktur dalam catatan saya. Jadi, saya bisa tahu tugas mana yang harus saya dahulukan. Benar sekali Wayan. Bagus sekali Wayan telah memiliki pemikiran seperti itu, karena dengan Wayan mencatat tugas-tugas Wayan, itu akan mempermudah Wayan untuk mempekerjakan tugas mana yang akan Wayan kerjakan terlebih dahulu, sehingga deadline-nya tidak terlewati, begitu istilahnya. Dan kalau boleh tahu, setelah mendengar cerita dari Wayan tadi, bagaimana sih perasaan Wayan sekarang? Untuk perasaan saya sekarang, Kak, sudah jauh lebih enteng karena saya sudah bercerita kepada seseorang. Perasaan saya sudah lega karena sebelum saya bercerita. Dan tadi dari konseling, ada beberapa alternatif penyelesaian masalah yang saya dapatkan. Astunkare, perasaan Wayan sekarang sudah tenang, sudah enteng. Semoga semangat Wayan untuk mengerjakan tugas lebih semangat lagi, lebih kuat lagi, agar bisa menyelesaikan tugas yang belakangan ini mengganggu pikiran Wayan. Kalau begitu, ada yang Wayan ingin tanyakan kembali? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baiklah, kalau misalnya sudah cukup, bisa saya simpulkan di sini, Wayan mempunyai masalah dalam hal Wayan ini mudah stres karena hal tugas tadi, sehingga tugasnya banyak, numpuk, Wayan ujung-ujungnya jadi stres. Yang kedua, Wayan dalam memanajemen waktu itu agak susah, karena Wayan mengikuti banyak sekali organisasi, sehingga itu mengganggu proses belajar mengajar Wayan, apalagi tugasnya, ya kan. Dari apa yang saya katakan tadi, solusi apa sih yang sudah Wayan dapatkan? Solusi yang saya dapat dari tugas agar tidak menumpuk dengan membuat catatan mengenai list tugas, lalu mengerjakan tugas di awal deadline. Dan masalah manajemen waktu, solusinya dengan saya membuat jadwal terstruktur di dalam catatan harian saya. Baiklah, syukur Wayan sudah mengerti. Dan apabila Wayan secara konsisten menerapkan hal tersebut, Astunkare semoga saja kedepannya itu akan berguna untuk Wayan. Astunkare, terima kasih Kak sudah berkenan untuk mendengarkan cerita saya dan juga membantu menemukan jalan keluarnya.
Dan juga saya minta maaf jika ada salah kata tentang penyampaian saya tadi. Baik, sama-sama Wayan. Kalau misalnya Wayan ada yang ingin dibicarakan atau diskusikan kembali dengan saya, monggo, saya terbuka kok untuk Wayan. Baik, Kak. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup bimbingan konseling pada hari ini dengan mengucap astungkare. Semoga bimbingan ini bisa membantu Wayan ke depannya. Semoga bimbingan ini juga bisa membantu sekaligus mencegah Wayan keteledoran dalam hal mengerjakan tugas seperti yang Wayan ceritakan tadi. Baiklah, kalau begitu mari kita tutup bimbingan konseling ini dengan mengucap Paramesanti. Om Santi 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 Om. Itu semua Wayan. Terima kasih, Kak.